Trisna sebagai pembicara satu dari tim kontra. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nela Putra Madani sebagai pembicara 2 dari tim kontra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Aurelicia Putri, pembicara ketiga dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan masih. Remaja perlu diberi kebebasan memilih cita-cita tanpa campur tangan orang tua. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara logis, serta menghargai perbedaan pandangan. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro yang mendukung Mosi dan tim kontra yang menolak Mosi. Masing-masing tim terdiri atas 3 pembicara dengan ketentuan waktu sebagai berikut. Pembicara pertama mendapat waktu 2 menit, pembicara kedua mendapat waktu 4 menit, pembicara ketiga mendapat waktu 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan mulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak menyela lawan bicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian dan penutup tanpa menambah argumen baru. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Detra, pembicara satu dari tim pro. Kami dari tim pro berpendapat bahwa remaja perlu diberi kebebasan memilih tanpa campur tangan orang tua yang berlebihan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Pada masa ini, remaja sedang memahami siapa dirinya, apa minatnya, dan apa tujuan hidupnya. Jika setiap keputusan selalu diatur oleh orang tua, remaja tidak memiliki kesempatan untuk belajar mengambil keputusan sendiri. Akibatnya, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri dan kurang percaya diri. Kebebasan yang kami maksud bukanlah kebebasan tanpa aturan, melainkan kebebasan yang tetap dalam batas norma dan tanggung jawab. Poin-poin kami: 1. Remaja berada dalam fase pencarian jati diri. 2. Kebebasan membantu mengenali minat dan bakat. 3. Kebebasan melatih tanggung jawab dan kemandirian. Sekian dari saya. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juri, moderator, dan teman-teman sekalian, kami dari tim kontra tidak sependapat bahwa remaja harus bebas memilih cita-cita tanpa campur tangan orang tua. Menurut kami, peran orang tua sangat penting dalam menentukan masa depan anak. Orang tua memiliki pengalaman hidup, pengetahuan, dan pertimbangan matang yang belum tentu dimiliki oleh remaja. Remaja masih berada pada tahap mencari jati diri, sehingga sering berubah-ubah dalam menentukan pilihan. Jika dibiarkan sepenuhnya, dikhawatirkan mereka akan mengambil keputusan yang kurang tepat. Oleh karena itu, orang tua perlu memberi arahan, nasihat, dan pertimbangan agar anak tidak salah langkah dalam meraih masa depan. Demikian pendapat awal dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan pengembangan argumen dan tanggapan. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Pertama, kebebasan melatih tanggung jawab ketika remaja memilih jurusan sekolah, kegiatan, atau cita-cita. Mereka belajar menerima risiko dan konsekuensi. Hadirin yang kami hormati. Pertama, kebebasan melatih tanggung jawab ketika remaja memilih jurusan sekolah, kegiatan, atau cita-cita. Mereka belajar menerima risiko dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Kedua, setiap remaja memiliki minat dan bakat yang berbeda. Tidak semua anak cocok dengan pilihan orang tua. Jika dipaksakan, hal ini dapat menimbulkan tekanan, stres, bahkan konflik keluarga. Ketiga, perkembangan zaman semakin cepat. Dunia pendidikan dan pekerjaan saat ini berbeda dengan masa lalu. Remaja lebih memahami tren dan peluang yang sesuai dengan generasinya. Dengan memberi kebebasan, orang tua menunjukkan rasa kepercayaan kepada anaknya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pendapat dari tim kontra.
Kami berpendapat bahwa campur tangan orang tua bukan berarti memaksakan kehendak, tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak. Orang tua lebih memahami kondisi ekonomi keluarga, peluang kerja, serta risiko dari suatu profesi. Hal ini sangat penting agar anak tidak hanya mengejar mimpi, tetapi juga memikirkan masa depan yang realistis dan stabil. Selain itu, banyak remaja yang mudah terpengaruhi oleh media sosial atau tren sesaat. Tanpa bimbingan orang tua, mereka bisa salah memilih cita-cita hanya karena ikut-ikutan. Dengan adanya peran orang tua, anak dapat mempertimbangkan pilihannya secara lebih matang dan bijak. Maka dari itu, kami menolak kebebasan penuh tanpa campur tangan orang tua. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dapat dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim PRON sebagai pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya pembaca 3 dari tim PRO. Teman-teman yang berbahagia, kami menegaskan bahwa peran orang tua tetap penting sebagai pembimbing dan pemberi nasihat. Namun, keputusan akhir sebaiknya tetap berada di tangan remaja. Dengan kebebasan memilih, remaja akan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih bertanggung jawab. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa remaja perlu diberi kebebasan memilih agar dapat berkembang secara optimal dan siap menghadapi masa depan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga pada tim PROS. Sebagai penutup giliran pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih moderator. Sebagai pembicara terakhir dari tim kontra, saya akan menegaskan kembali pendapat kami. Kami tidak mengatakan bahwa remaja tidak boleh memiliki mimpi. Justru kami mendukung remaja untuk bercita-cita setinggi mungkin. Namun, mimpi tersebut harus dibarengi dengan bimbingan orang tua. Kerjasama antara anak dan orang tua akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Anak bisa menyampaikan keinginannya, sementara orang tua memberikan saran berdasarkan pengalaman. Jika remaja dibiarkan memilih tanpa arahan, risiko kegagalan dan penyesalan di masa depan akan semakin membesar. Namun, karena itu pula, campur tangan orang tua bisa diselingi dengan bentuk bimbingan, bukanlah penghalang, dan bisa menjadikan remaja menuntun ke jalan suksesnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pembicara dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan pendapat dengan tertib dan santun. Berdasarkan jalannya debat, dapat disimpulkan bahwa tim pro menekankan bahwa remaja bebas memilih cita-cita tanpa campur tangan orang tua. Sementara itu, tim kontra menegaskan bahwa orang tua berhak memilih cita-cita atau mengawasi cita-cita anak. Oleh sebab itu, remaja memang berhak memilih cita-cita tanpa campur tangan orang tua. Hal ini harus tetap diawasi oleh orang tua, tetapi bukan mengatur keseluruhannya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa suatu permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, tujuan utama debat ini bukanlah menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan melatih kemampuan berpikir kritis, berargumentasi secara logis, dan saling menghargai. Demikian debat dengan emosi, remaja bebas memilih cita-cita tanpa campur tangan orang tua. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi